Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan nomor induk mahasiswa 2019 101 103 11473. Di sini saya akan membahas tentang tindak pidana terhadap tubuh atau penganiayaan. Sebelum kita beranjak lebih jauh, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu tindak pidana terhadap tubuh atau penganiayaan itu sendiri. Nah, terkait dengan definisi dari penganiayaan itu sendiri adalah jika di dalam KBBI, arti penganiayaan ini adalah perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Tapi jika dilihat dalam arti jurisprudensi atau putusan hakim, itu berbunyi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka yang di dalam pengertian tersebut adalah sengaja merusak kesehatan orang. Begitu jika dilihat dari pengertian dari penganiayaan. Dan berikut adalah contoh dari video tindak pidana terhadap tubuh atau penganiayaan yang setelah ini akan saya putarkan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Ada pelan-pelan.
Ya, itu tadi adalah video dari tindak pidana terhadap tubuh atau penganiayaan. Dalam video tersebut sangat mencerminkan sekali bahwa rasa kemanusiaan dari orang tersebut kepada korban adalah sangat tidak berberi kemanusiaan sama sekali. Jika dilihat dari keterangan video tersebut, saya mengulik lebih jauh, yaitu korban adalah TKW asal Indonesia yang membantu atau bekerja di Malaysia. Korban tersebut bernama Adelina yang berasal dari NTT. Dia bekerja di Malaysia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk keluarganya di NTT sana. Tetapi malah di Malaysia tersebut, tempat ia bekerja, ia malah disiksa, malah mendapat hal yang tidak patut sebenarnya dilakukan pada manusia lainnya. Nah, dalam video tersebut, jika dikaitkan terhadap KUHP, perbuatan tersebut termasuk ke dalam pasal 354 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang dimana berbunyi, ayat pertama pasal 354 berbunyi, barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan juga pasal 2, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama 10 tahun. Mengapa dalam video tersebut termasuk ke dalam pasal 354 ayat 1 dan ayat 2, atau lebih tepatnya tindak pidana terhadap tubuh atau penganiayaan? Karena sudah terpampang jelas dalam video tersebut di mana sang terdakwa menyiksa korban dengan cara menggunakan kaki, juga menggunakan benda tumpul. Tetapi dalam video tersebut, para terdakwa tersebut menggunakan kakinya untuk menendang tempurung kepala dan juga bagian leher belakang dari korban, yang bisa saja menyebabkan gangguan kejiwaan karena di dalam kepala kita adalah tempat syaraf-syaraf yang sensitif sekali jika terkena hantaman benda tumpul maupun tajam. Dan juga ada unsur kejahatan menggunakan benda, yaitu menggunakan kayu yang dipukulkan terhadap korban tersebut. Lah, maka dari itu, dari tindakan para terdakwa tersebut termasuk ke dalam pasal penganiayaan atau tindak pidana terhadap tubuh pasal 354 ayat 1 dan 2, yang dimana pasal tersebut menyebutkan tindak pidana terhadap tubuh yang berat dan jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian. Begitu kurang lebih video dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin setelah itu akan dijelaskan kasus lain oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramantya Widikto Rono Puspito, NIM 2019-475. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pembunuhan terhadap bayi. Sebelumnya marilah kita lihat video yang akan saya tampilkan sebentar lagi. Pada Minggu 9 Agustus 2020 malam diketahui seorang ayah di Waikanan berinisial KW 20 tahun memukul bayinya yang baru berusia 40 hari hingga tewas lantaran ditolak istri saat minta berhubungan badan. Kapolres Waikanan AKBP Binsar Manurung mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Talang Neki, Kampung Karang Umpu, Kecamatan Belambangan Umpu, Waikanan itu bermula saat KW ditegur oleh istrinya berinisial ES 20 tahun lantaran menciumi sang bayi sambil merokok. Dikutip dari Kompas.com, Binsar melanjutkan seusai menegur sang suami, ES yang sedang membersihkan ikan mendengar suara tangis sang bayi. Tergopoh-gopoh menuju sang bayi, ia pun lantas terkejut saat melihat KW sedang mencekik korban. ES pun langsung mengambil bayi itu dari KW sambil memarahinya. Sang istri lalu menenangkan bayi itu sambil memberi korban ASI. Kemudian cekcok kembali terjadi setelah ES menolak permintaan KW yang mengajaknya berhubungan badan. ES menolak untuk memenuhi keinginan suaminya itu dengan alasan baru 40 hari setelah melahirkan. Pelaku yang naik pitam lantas melakukan kekerasan fisik terhadap anak kandungnya yang masih digendong oleh ES. Korban pun dilindungi oleh sang ibu dari amukan pelaku dengan cara membelakangi pelaku, tetapi KW masih terus berusaha memukul hingga mengenai kepala belakang bayi. Sang istri lantas melarikan diri untuk menghindari amukan suaminya sembari berteriak minta pertolongan, tetapi KW menarik kaki si bayi sambil tetap memukulinya. Kemudian ES meletakkan korban di lantai agar ia bisa menarik tangan pelaku dan menjauhkannya dari anak yang baru saja ia lahirkan. Setelah itu, bayi tersebut berhenti menangis namun wajahnya pucat dan napas tersengal hingga akhirnya meninggal dunia. Binsar mengatakan bahwa kini jenazah korban sudah divisum di RS Belambangan Umpu. Atas perbuatannya, pelaku pun terancam maksimal 15 tahun penjara. Baik Tribuners, sekian informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Melihat video itu dan bisa saya tangkap mengapa di video itu terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap nyawa. Karena di video itu ada seorang bapak yang nekat membunuh anaknya sendiri yang berusia masih kurang lebih 40 harian. Karena seorang bapaknya ingin mendapatkan sesuatu dari istrinya tersebut dan sang istri tidak ingin memenuhi hasratnya, terus bapak itu akhirnya marah dan membunuh seorang anak tersebut. Di dalam video tersebut pelaku dikenakan pasal 340 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa saja yang sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup selama kurun waktu paling panjang ya kurang lebih 20 tahun. Tindak pembunuhan
anak atau bayi, jenis tindak pembunuhan bayi secara eksplisit diatur dalam ketentuan pasal 341, 342, dan 343. Karena takut akan ketahuan melahirkan pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya. Diancam karena terbunuh anak sendiri dengan pidana penjara selama-lamanya kurang lebih 7 tahun. Yang kedua, pembunuhan anak dengan berencana. Hal ini diatur dalam pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Seorang ibu atau bapak melaksanakan niat yang sudah dibetulkan karena takut akan merampas nyawa anaknya diancam karena melakukan pembunuhan. Karena takut akan merampas nyawa anaknya diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dengan pidana paling lama kurang lebih 9 tahun. Ya, pasal-pasal tersebut adalah pasal yang cocok untuk dalam video tersebut. Jadi sekian video dari saya. Bila ada kurang lebihnya atau tutur kata yang saya salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini dan yang saya ketahui bisa menjadi bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. Bye.